some stayed. Only a few of them moved around the aquarium. Afterwards, Kamu pernah disedot lintah? Kalau belum berarti mainanmu kurang jauh. Dan kalau udah, mungkin pertanyaan ini pernah terlintas di kepala kamu. Kira-kira kenapa ya lintah tertarik sama darah? Terus, bagaimana cara mereka nyedot darah kita? Dan apa yang akan terjadi kalau mereka dibiarin nyedot sampai habis? Oke, mari kita nonton beberapa video eksperimen berikut ini. Eksperimen pertama, beberapa ekor lintah dalam akuarium kecil berisi air. Diberi sekian mililiter darah menggunakan jarum suntik. Dan hasilnya, mereka tidak bereaksi seperti hewan yang bertemu dengan makanan utamanya. Jadi sepertinya perlu cara lain untuk melihat reaksi yang kita inginkan. Bagaimana kalau darahnya tidak diberikan secara langsung, tapi dalam keadaan terbungkus kantong plastik? Apakah respon mereka akan sama? Jawabannya iya, meski itu butuh waktu. Perlu ada bagian dari plastik yang dilubangi lebih dulu, agar darah bisa mencemari akuarium, supaya lintah-lintah ini bisa menyadari keberadaan makanan di sekitar mereka. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, ternyata dengan cara yang seperti ini reaksinya agak lumayan. Kawanan lintah ini langsung berenang ke arah darah, kemudian menyedotnya sampai mereka kenyang. Ini praktis meninggalkan banyak lubang di seluruh sisi plastik. Karena untuk bisa mengkonsumsi darah, lintah hanya bisa melakukannya dengan cara menyedot, menggunakan 3 buah taring berbentuk huruf Y yang terhubung langsung ke tenggorokannya. Nah, hal ini juga bisa kita gunakan sebagai penjelasan soal reaksi mereka yang kurang menunjukkan minat saat percobaan pertama, di mana darah langsung dituang ke air tanpa perantara. because the head was initially subjected to a sliding treatment. Namun itu tidak cukup untuk menjelaskan soal respon mereka yang butuh waktu. Makanya, perlu ada percobaan lain untuk mengetahui reaksi wajar lintah saat bertemu dengan darah. Dan dalam urusan semacam ini, sepertinya kita butuh organ segar seperti jantung yang punya kandungan darah dalam jumlah yang besar. Dan memang, cara ini sepertinya cukup efektif. Dari segi waktu, perbedaannya cukup signifikan jika dibandingkan dengan saat menggunakan plastik tadi. Selain itu, perlakuannya juga jauh lebih simpel, karena tidak perlu ada bagian yang dilubangi seperti plastik tadi. Cukup turunkan saja 1 jantung sapi utuh ke dalam akuarium. Para lintah akan langsung berkerumun. Kemudian, menyedot seluruh darah, hingga jantung ini berubah warna dari merah muda gelap menjadi merah muda pucat. Menandakan kalau seluruh cairan dalamnya itu telah kering disantap oleh para lintah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bereaksi terhadap jantung dan plastik dengan cara yang berbeda? Jawabannya sangat mudah. Itu karena perbedaan sifat dari kedua benda ini. Meski sama-sama berfungsi menyimpan darah, plastik kan terbuat dari bahan kimia yang dapat menghalangi kemampuan lintah untuk mendeteksi darah. Makanya, saat menggunakan wadah ini, ada bagian yang perlu dilubangi. Dan itu pun ternyata masih butuh waktu beberapa saat, sampai ada lintah yang sadar. Sedangkan pada jantung, jagoan kita dalam eksperimen kali ini mampu merespon dengan cepat, karena sifat yang organik. Para lintah tentu sudah cukup mengenali setiap detail tubuh inang yang jadi sumber makanan mereka. Jadi proses deteksi darahnya bisa berlangsung lebih mudah. This is a calf heart. As an adult, it would be significantly larger. Oke, kalau kamu ragu dengan penjelasan ini, kita bisa mencobanya dengan organ selain jantung. Daging misalnya. Pada akhirnya hasilnya akan sama. Lintah akan segera menyerbu untuk menyedot darahnya sampai habis. Hingga daging itu lagi-lagi berubah warna dari merah muda gelap jadi merah muda pucat. Ceritanya mungkin baru sedikit berbeda. Kalau yang kita jadikan sebagai bahan percobaan adalah otak sapi. Karena kandungan darahnya yang mungkin jauh lebih sedikit dibanding 2 organ sebelumnya. Para lintah harus bekerja sedikit lebih keras untuk mencari darah sampai ke bagian yang lebih dalam, jika mereka memang ingin makan sampai kenyang. Oke, eksperimen telah selesai. Sekarang mari kita masuk kepada penjelasan. Pertama, soal alasan lintah tertarik dengan darah. Jawabannya mungkin bisa disederhanakan dengan analogi ya. Kalau mereka hanya bisa mengkonsumsi itu, seperti orang Indonesia yang perutnya hanya mencintai nasi. Gak makan nasi, itu berarti bukan makan. Namun beda dengan orang Indonesia yang masih bisa makan roti saat keluar negeri. Beberapa jenis lintah akan terganggu metabolismenya saat mengkonsumsi makanan lain. Makanya, suka nggak suka, mereka memang harus menyedot darah. Tentu ini tidak berlaku pada semua jenis lintah. Tapi secara garis besar, begitulah keadaannya. Lalu bagaimana dengan 2 pertanyaan berikutnya? Soal cara lintah menyedot darah
dan apa yang akan terjadi saat kita disedot sampai habis. Beberapa klip yang udah kamu nonton sebenarnya udah bisa jadi jawaban. Tapi untuk menghindari kebingungan, ada baiknya kita bahas beberapa hal penting ini. Untuk cara, seperti penjelasan di awal, lintah menyedot darah menggunakan taring yang berbentuk huruf Y yang terhubung langsung dengan tenggorokan. Namun, ini hanya bisa mereka lakukan kalau darahnya cair. Makanya secara anatomi, lintah dianugerahi lendir yang mengandung antikoagulan. Ini adalah senyawa yang umum digunakan dalam dunia kedokteran untuk mencegah penggumpalan darah. Dan oleh lintah, senyawa ini digunakan agar mereka bisa terus menyedot darah dari inang tanpa jeda karena terganggu oleh darah yang menggumpal. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan kita yang selanjutnya. Apa yang akan terjadi kalau lintah terus dibiarkan menyedot darah kita? Kalau jumlahnya hanya 1, kamu mustahil disedot sampai habis. Karena kemampuan makan hewan ini sebenarnya cukup terbatas. Tapi kalau jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan, artinya kamu harus bersiap dengan beberapa perubahan. Terutama pada warna kulit, yang dari gelap bisa berubah jadi pucat. Sebagai penanda kalau dirimu mulai kehabisan darah. Jadi jangan pernah melakukan tindakan konyol, seperti membiarkan dirimu disedot oleh kawanan lintah dalam jumlah yang kelewatan.